Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita dapat melakukan pembelajaran biologi meskipun secara daring. Namun saya berharap kalian semua tetap memiliki semangat dalam melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum dimulainya pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada siswa yang tidak bisa mengikuti video pembelajaran pada hari ini? Saya harap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran melalui video ini dengan seksama dan tanpa skip tentunya. Maka dari itu, untuk membuktikan kehadiran kalian pada pembelajaran kali ini, saya meminta kalian untuk mengisi presensi dengan format nama dan kelas pada kolom komentar di bawah video ini. Nah, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar biologi pada hari ini? Tentunya sudah. Baik, bisa dilanjut. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa di dunia ini terdapat makhluk hidup dengan berbagai macam karakteristiknya, sehingga dikenal dengan adanya keanekaragaman makhluk hidup. Tentunya kalian semua sudah tidak asing lagi dengan istilah virus. Apakah virus juga termasuk ke dalam makhluk hidup? Jika iya, apa yang menyebabkan virus dikategorikan sebagai makhluk hidup? Semua itu akan kita bahas dalam materi virus di pertemuan ke-1 ini. Dengan mempelajari materi mengenai sejarah, struktur, ciri-ciri, dan replikasi virus, kita semua akan mengetahui betapa besar kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan suatu virus yang mikroskopis namun tentunya dengan komponen yang mendetail, sehingga kita akan senantiasa lebih bersyukur dan menjaga tubuh kita agar terhindar dari infeksi virus yang merugikan. Adapun tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai dalam pertemuan kali ini diantaranya yang pertama, melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan sejarah penemuan virus dengan tepat. Tujuan yang kedua, melalui kajian literatur, peserta didik mampu menggambarkan struktur tubuh virus dengan tepat. Yang ketiga, melalui kajian literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus dengan tepat. Kemudian, melalui gambar atau video, peserta didik mampu menjelaskan replikasi virus dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kajian literatur, peserta didik mampu membandingkan siklus litik dan siklus lisogenik dengan tepat. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan gambar ini. Mari kita mengamati dengan seksama. Apa yang terlintas di pikiran kalian setelah melihat gambar ini? Apakah sudah terdapat pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kalian? Berdasarkan gambar yang telah kalian amati, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan virus? Bagaimana struktur tubuh yang dimiliki oleh virus? Lalu karakteristik apa saja yang dimiliki oleh virus? Di pertemuan kali ini kita akan menjawab semua pertanyaan tadi melalui kajian literatur dengan acuan yang terdapat pada LKPD. Sebelumnya, saya telah menginstruksikan kalian untuk membuat kelompok sebanyak 5 kelompok yang beranggotakan 7 orang. Meskipun secara daring, saya harap kalian semua tetap bisa melakukan kolaborasi melalui media apapun untuk mengerjakan LKPD bersama-sama. Sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu mengenai prosedur pengisian LKPD. Yang pertama, pelajari LKPD terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, pahami buku referensi atau sumber internet yang kalian miliki. Yang ketiga, lakukan pengamatan terhadap gambar mengenai virus bersama kelompok. Yang keempat, jawablah pertanyaan dengan cara berdiskusi dengan kelompok. Dan yang terakhir, tanyakan kepada guru apabila menemukan kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk menyampaikan pertanyaan di WhatsApp group. Lalu setelah kalian mendapatkan data melalui kajian literatur, silakan kalian isikan informasi yang diperoleh pada LKPD yang telah disediakan sebelumnya. Berhubung pembelajaran kali ini melalui video, saya anggap waktu pengerjaan LKPD sudah habis dan saya meminta untuk salah satu perwakilan kelompok agar dapat mempresentasikan hasil diskusinya melalui WhatsApp group dengan menggunakan fitur video ataupun voice note. Setelah itu, kita akan diskusikan bersama-sama.
Kemudian saya akan menjelaskan materi sebagai bentuk konfirmasi dari semua yang sudah kalian peroleh dalam mengisi LKPD. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah penemuan virus. Terdapat 4 ilmuwan yang berjasa dalam penemuan virus, di antaranya ada Adolf Meyer, Ivanovsky, Martinus, dan Stanley. Virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman, yaitu Adolf Meyer, pada tahun 83 ketika sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Adolf Meyer berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman lain yang masih sehat dengan menyemprotkan getah yang diekstrasi dari daun tanaman sakit ke tanaman yang sehat. Tanaman sehat tadi menjadi sakit. Melalui pengamatan di mikroskop, Meyer tidak dapat melihat bentuk bakteri penyebab penyakit tersebut. Namun Meyer menduga bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil yang tidak dapat diamati oleh mikroskop biasa. Kemudian pada tahun 92, terdapat ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky. Dia melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring sebuah bakteri. Kemudian, hasil saringan ditularkan pada tanaman yang sehat. Ternyata, filtrat masih menimbulkan penyakit mosaik pada tanaman tembakau yang sehat. Seperti halnya Meyer, Ivanovsky juga berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang berukuran sangat kecil karena dapat melewati saringan yang begitu sempit. Pada tahun 1897, seorang ahli botani Belanda bernama Martinus melakukan sebuah eksperimen yang dapat membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau tadi dapat melakukan perkembangbiakan. Si Martinus ini menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman lainnya. Kemudian, setelah tanaman itu sakit, getahnya digunakan kembali untuk menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya hingga beberapa kali percobaan. Ternyata, kemampuan patogen tersebut tidak berkurang sama sekali meskipun setelah beberapa kali pemindahan. Jadi, si Martinus ini menyimpulkan bahwa agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filterable virus. Kemudian, yang terakhir pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika bernama Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau. Kemudian partikel tersebut dinamai dengan tobacco mosaic virus atau TMV. Penemuan Stanley ini menjadi berita yang sangat menarik, namun sekaligus membingungkan karena sel makhluk hidup yang paling sederhana pun itu tidak dapat dikristalkan. Nah, sampai sini apakah kalian sudah dapat menentukan apakah virus makhluk hidup atau bukan? Materi selanjutnya mengenai struktur tubuh virus. Sebelumnya kalian dapat melihat gambar yang ada di depan. Kalian dapat menyimpulkan bahwa si virus ini memiliki struktur tubuh dari kepala, kapsid, dan juga ekor. Nah, bagian kepala virus ini berbentuk polihedral yang di dalamnya ini berisi asam nukleat, DNA atau RNA. Dan bagian luarnya ini diselubungi oleh suatu protein pelindung yang biasa disebut dengan kapsid. Selain itu, di dalam kepala virus juga terdapat enzim lisogim yang berfungsi untuk merusak dinding sel saat virus menginfeksi sel inangnya. DNA dan RNA ditemukan pada virus, akan tetapi satu jenis virus terdiri atas DNA saja atau RNA saja. Sebagai contoh misalnya pada TMP hanya terdiri atas RNA, dan pada bakteriofage hanya terdiri atas DNA di dalam kapsidnya. Jadi, satu virus ini tidak dapat memiliki dua jenis asam nukleat sekaligus, namun mereka hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja. Selanjutnya bagian kapsid. Kapsid merupakan suatu selubung yang tersusun atas molekul-molekul protein.
Satu unit protein yang menyusun kapsid disebut kapsomer. Kapsid ini berfungsi memberi bentuk pada virus dan melindungi tubuh virus dari kondisi lingkungan yang cukup ekstrim. Lalu, kapsid juga biasa disebut dengan nukleokapsid, di mana si nukleokapsid ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu nukleokapsid yang telanjang dan nukleokapsid yang diselubungi suatu membran pembungkus. Nukleokapsid yang diselubungi suatu membran ini misalnya terdapat pada virus yang menyebabkan influenza. Kemudian bagian ekor. Ekor berfungsi sebagai alat penginfeksi ke sel inang yang akan diserangnya. Nah, di bagian ujung ekor ini terdapat serabut-serabut ekor, di mana si ujung serabut ekor ini merupakan penerima rangsang dan juga sebagai alat menempelnya si virus terhadap inangnya. Kita lanjutkan pada submateri berikutnya, yaitu mengenai ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh virus. Virus memiliki banyak karakteristik. Yang pertama, virus ini berukuran sangat kecil, jauh lebih kecil daripada bakteri. Ukurannya berkisar antara 200 sampai 300 mm. Jadi untuk mengamati virus, kita memerlukan mikroskop elektron yang lebih canggih dari mikroskop cahaya biasa. Lalu yang kedua, struktur virus sangat sederhana. Jadi si virus ini hanya terdiri dari asam nukleat, DNA atau RNA saja, dan juga protein, di mana tadi sudah disebutkan pada kapsid, sehingga virus dalam tingkat organisasi kehidupan termasuk ke dalam makhluk hidup tingkat molekuler. Lalu yang ketiga, si virus ini tidak memiliki sitoplasma dan organel, sehingga virus tidak dapat dikategorikan sebagai suatu sel. Lalu selanjutnya, virus hanya memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Kemudian, virus hanya dapat bereplikasi di dalam suatu sel atau jaringan yang hidup, sehingga virus ini disebut dengan parasit obligat intraseluler. Lalu kemudian, pada umumnya virus ini tidak memiliki membran plasma, sitoplasma, dan ribosom, sehingga si virus ini belum disebut sebagai sel. Kemudian bentuk virus ini dapat bervariasi. Ada yang berbentuk oval, bulat, batang, kumparan, dan juga berbentuk T. Kemudian, virus dapat dikristalkan, tetapi apabila pada beberapa sel dan jaringan hidup mampu menggandakan replikasi. Jadi, virus ini bisa dikatakan sebagai makhluk yang mati apabila dia tidak menempel pada inangnya, tetapi setelah mereka memiliki inang, mereka dapat menjadi hidup dan mampu mengadakan replikasi atau memperbanyak diri. Kemudian yang terakhir, si virus ini di luar organisme hidup dapat juga disebut dengan virion. Submateri berikutnya mengenai replikasi virus. Replikasi virus merupakan proses penggandaan virus itu sendiri. Virus harus menginfeksi sel inang agar dapat melakukan perkembangbiakan. Inang virus ini harus berupa makhluk hidup atau sel hidup, misalnya bakteri, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau dapat disebut dengan perbanyakan diri di dalam sel inang. Secara singkatnya, virus ini menggunakan asam nukleat untuk membawa informasi genetik yang dapat membantu menyandikan semua makromolekul pembentuk virus di dalam sel inang, sehingga virus tadi dapat membentuk virus baru yang memiliki sifat sama dengan virus induknya. Selanjutnya, proses reproduksi pada virus ini terdiri atas dua siklus, di mana dapat dibedakan menjadi siklus litik dan juga siklus lisogeni. Pertama-tama kita akan membahas siklus litik terlebih dahulu. Siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang yang ditumpanginya. Berikut ini merupakan tahapan dari siklus litik. Yang pertama ada fase adsorpsi.
Fase ini di mana saat virus itu menempel di dinding sel bakteri menggunakan ekornya. Daerah di mana virus menempel di situs khusus dinding sel dapat disebut dengan reseptor. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisozim yang berfungsi untuk melubangi dinding sel bakteri. Kemudian, tahapan kedua yaitu fase injeksi atau penetrasi. Fase ini diistilahkan saat si virus menyuntikkan isi fage atau isi virusnya yang berupa DNA atau RNA ke dalam sel bakteri. Nah, selubung protein tetap tertinggal di luar sel inangnya. Begitu seluruh si isi virus berpindah ke dalam sel inang, selubung protein ini akan terlepas dan tidak akan berfungsi lagi. Sehingga si selubung protein ini akan ditinggalkan begitu saja. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu fase sintesis atau fase replikasi. Nah, pada tahap sintesis ini, DNA PEG akan dijadikan acuan untuk menggandakan diri dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada pada sel inang. Jadi, si virus ini akan memanfaatkan komponen-komponen yang terdapat pada tubuh sel inang yang ditumpanginya. Lalu, tahapan berikutnya yaitu tahapan keempat, fase perakitan. Nah, pada fase ini, komponen-komponen virus yang masih terpisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan dirakit atau disatukan sehingga menghasilkan virus yang utuh. Kemudian fase yang terakhir, yaitu fase lisis. Nah, virus yang utuh tadi akan menghasilkan enzim lisozim lagi untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Ketika dinding sel bakteri ini telah hancur berkat enzim lisozim tadi, bakteri ini akan mengalami lisis atau pecah atau mati dan tidak dapat hidup kembali. Selanjutnya jenis siklus yang kedua yaitu siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini merupakan siklus replikasi virus tanpa menghancurkan sel inang. Jadi berbeda dengan siklus litik sebelumnya. Nah, tahapan pada siklus lisogenik ini yang pertama ada fase adsorpsi dan injeksi. Tahapan ini hampir sama dengan tahap pada siklus litik. Virus melakukan penetrasi atau injeksi dan memasukkan DNA atau RNA-nya ke dalam tubuh sel inangnya. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu fase penggabungan, di mana DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri membentuk DNA baru yang biasa dinamakan dengan DNA propage. Fase yang terakhir yaitu fase pembelahan. Jika bakteri membelah diri, propage juga akan ikut membelah, sehingga jika bakteri menghasilkan 2 sel anak, si propage juga akan menghasilkan dua propage. Masing-masing sel anakan bakteri ini akan mengandung propage. Jadi si propage atau propag ini terkandung di dalam sel bakteri yang telah terbelah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah propag ini mengikuti jumlah sel bakteri yang ditumpanginya. Lalu, dalam kondisi lingkungan tertentu, propag dapat menjadi aktif dan daur lisogenik ini dapat berakhir, di mana si propag tadi akan aktif dan keluar dari tubuh bakteri dengan menyebabkan kelisisan atau kehancuran dari tubuh bakteri tadi. Mungkin itu materi singkat yang dapat saya paparkan karena khawatir durasi video akan menjadi lebih panjang dan kurang efektif. Nah, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Jika ada, kalian boleh menyampaikannya di WhatsApp group. Dan saya pun nanti akan memberikan kesimpulan singkat setelah berakhirnya sesi diskusi di WhatsApp group. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, sebagai refleksi, saya akan memberikan soal latihan sebanyak 5 soal saja, berupa pilihan ganda yang akan saya kirimkan melalui WhatsApp group. Terima kasih banyak untuk siswa-siswi kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 4 Tasikmalaya yang sudah mengikuti pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Saya harap kalian masih belum merasa puas terhadap pemaparan yang telah saya berikan.
agar kalian tidak berhenti sampai di sini dan terus menggali informasi lebih mendalam mengenai virus melalui kajian literatur lainnya. Sekian, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.